Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nofli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu materi dari mata kuliah Spiritualitas Kristen dengan judul Kekudusan. Apa itu kudus? Nah, dalam materi ini ada dua makna yang berbeda. Yang pertama makna yang salah, kemudian yang kedua makna yang benar. Makna yang salah pertama adalah pertapaan. Nah, pertapaan ini yaitu memisahkan diri dari dunia, atau dalam bahasa asing yaitu eksklusif. Kemudian makna yang kedua yaitu menjaga image. Nah, orang yang menjaga image ini dalam artian mereka menjaga kekudusan mereka hanya di bagian luar saja, seperti halnya dengan orang Farisi di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-27. Kemudian makna yang ketiga yaitu parsial. Nah, parsial ini memiliki pengertian yaitu kudus hanya di bagian area tertentu saja. Kemudian makna yang benar, jika kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, di sana kita melihat bahwa ada orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di situ adalah orang yang menjaga status mereka atau identitas mereka sebagai orang Kristen, orang yang memang kudus dan mereka mau menjaga kekudusan mereka. Kemudian ada orang yang menjaga perilaku mereka atau moral mereka. Dalam hal ini mereka menjaga posisi mereka sebagai orang yang percaya dan orang yang memang kudus di dalam kehidupan mereka. Kemudian jika kita melihat dalam 1 Petrus ayatnya yang pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16, ada orang yang menjaga kekudusan mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Nah, hal ini dapat kita artikan bahwa kualitas kehidupan mereka itu kudus di hadapan Tuhan. Nah, hal yang harus kita ketahui yang biasa disalah mengertikan yaitu hidup kudus itu bukan hanya sebatas soal seks saja, tetapi juga menyangkut soal ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti halnya Adam dan Hawa, mereka tidak taat kepada Tuhan sehingga hidup mereka menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana cara hidup kudus? Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, kita taat kepada kebenaran atau kita harus hidup kudus. Yang kedua yaitu kita harus mengimani pengorbanan Yesus menjadi orang-orang kudus. Nah, di dalam hidup kudus ada tantangan hidup yang harus kita hadapi pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, kata sukar di sana memiliki arti yaitu kalepos atau bahaya. Nah, kenapa dikatakan bahaya? Karena pada zaman sekarang ini nilai-nilai sosial itu tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kedurhakaan yang semakin bertambah. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Nah, dalam Matius 24 ayat 12 ini ada kata yang memberikan pengertian bahwa situasi sekarang itu hukum di dunia ini tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Kemudian yang ketiga yaitu Babel besar. Apa yang dimaksud dengan Babel besar? Wahyu 17 ayat 4. Di sana memberikan kita pengertian bahwa di dunia sekarang ini ada banyak tantangan yaitu kenikmatan dunia yang terus berusaha untuk mempengaruhi kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang keempat yaitu nafsu orang muda. Dengan dasar Alkitab di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Menjadi seorang muda itu bukan menjadi seorang yang kuat, tetapi dalam kehidupan kita sebagai anak muda kita sangat rentan untuk dipengaruhi oleh kehidupan sekarang ini, sehingga bisa saja kita gampang untuk terpengaruh. Untuk itu dibutuhkan cara bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah sebuah perjuangan tanpa henti dan layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena kekudusan itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Jika kita bisa menjaga kekudusan kita, ada berkat yang bisa kita terima. Berkat apa? Yang pertama adalah berkat pembelaan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yeremia pasal 2 ayatnya yang ketiga.
Kemudian berkat yang kedua yang bisa kita terima yaitu kepercayaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa hidup di dalam kekudusan? Ada 4 hal yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama yaitu kita disiplin rohani. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24, di sana kita dapat melihat perbuatan-perbuatan daging yang bisa menghancurkan kekudusan kita atau menggagalkan kita untuk hidup di dalam kekudusan kita. Nah, poin yang pertama ini lebih menekankan kepada bagaimana kita menyalibkan daging kita. Kemudian yang kedua yaitu mewaspadai saat-saat kebodohan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Hal yang ketiga yaitu hati-hati dengan kelebihan kita. Karena kelebihan kita itu bisa membawa kita ke dalam kesombongan sehingga itu mempengaruhi kekudusan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Kemudian hal yang keempat yaitu jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti yang kita ketahui, firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Sehingga kita sebagai orang percaya harus ekstra untuk menjaga kekudusan kita. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Nah, demikianlah materi yang saya bagikan kepada kita semua. Biarlah lewat materi ini kita dapat belajar apa itu kudus. Makna yang benar tentang kudus itu seperti apa, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, tantangan apa yang harus kita lewati untuk mencapai kekudusan, hidup yang kudus. Dan ternyata ada berkat yang kita terima saat kita hidup di dalam kekudusan. Puji nama Tuhan, demikianlah materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.